Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, hingga detik ini kita masih dapat mensyukurinya dengan beribadah kepadanya secara berjamaah di Masjid Al-Hakim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkewajiban bagi kita sebagai hambanya selalu mensyukurinya dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli hal wa fi kulli hal. Dan berkat pengorbanan dan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat hidup berdampingan, hidup dengan damai, hidup dengan tenang di dalam kehidupan yang penuh dengan ujian. Maka salat mari sama-sama kita kirimkan kepadanya dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu qabla an tuhasabu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Kita berlindung kepada Allah dari godaan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sementara belum nampak nyata Allah kamu bersungguh-sungguh, belum nampak nyata oleh Allah kamu menjadi orang-orang yang sabar? Rasulullah SAW bersabda, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maha benar Rasulullah dengan segala sabda. Bapak Ibu sidang jemaah suruh rahimakumullah. Di awal ayat Allah katakan am hasibtum. Ada kata-kata, kalimat dari akar kata hasiba yahsabu hisaban muhasabah. Kita sering sekali mendengar lebih populer, lebih tren kalimat-kalimat muhasabah. Yang mana muhasabah ini secara adah dia lebih cenderung kepada event-event tertentu. Padahal tidak demikian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti muhasabah dalam ayat ini? Kata-kata hasibah yahsabu itu ada 3 makna secara bahasa. Yang pertama, muhasabah dengan arti mengira. Yang kedua, muhasabah dengan arti menghitung. Yang ketiga, muhasabah dengan arti ujian. Maka katakan
mengatakan dalam ayat ini, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Apa artinya? Sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan pernah kita mengira akan masuk surga kalau kita tidak pernah melakukan muhasabah. Muhasabah secara arti mengira, muhasabah secara arti menghitung, muhasabah secara arti uji. Apa muhasabah secara arti mengira? Ini selalu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan bahasa kitanya, sebelum berkata, sebelum berbuat, sebelum melakukan sesuatu, dipatut-patut dulu, dipikir-pikir secara matang, dikira-kira. Dengan arti mengira, dikira-kira. Kira-kira kalau saya mengatakan ini, orang marah. Kira-kira kalau saya berbuat seperti ini, orang kecewa nggak? Bagi Bapak Ibu yang aktif di media sosial, kira-kira kalau saya membuat status seperti ini ujaran kebencian. Dengan mengira-ngira seperti itu, berarti kita sebagai orang yang beriman sudah melakukan muhasabah. Berarti kita sudah mengevaluasi terlebih dahulu diri kita. Rasulullah SAW bagaimana ia hidup berdampingan, bagaimana dia dengan mertuanya, bagaimana dia dengan menantunya, bagaimana dia dengan sahabatnya, bagaimana dia dengan tetangganya, bagaimana dia dengan musuhnya sekalipun, tetap waspada, hati-hati. Karena itulah wujud takwa. Kewaspadaan dan kehati-hatian adalah takwa. Maka dipatut-patut, dikira-kira, dipikir-pikir. Maka pepatah Arab mengatakan fakir qabla an ta'zima. Pikirkanlah sebelum kamu berbuat. Kenapa ada ini orang Arab menggunakan kata-kata ta'zima? Wa iza azamta falyatawakkal 'alallah. Kata-kata azamta yang dipikirkan adalah bukan kebaikan untuk kita. Kira-kira ini baik nggak untuk semua orang? Nah, ini namanya sudah berpikir secara azam, bulat. Jangan berpikir, wah menurut saya ini sudah baik, saya harus katakan. Tapi baik nggak menurut muslim yang lainnya? Baik nggak menurut mukmin yang lainnya? Kalau menurut orang kafir sudah jelas kariha, sudah jelas dia akan membenci kita. Kalau 1, 3, 5, 10 orang mukmin tidak setuju dengan apa yang kita lakukan, berarti ada sesuatu yang salah. Ini berarti kita tidak muhasabah. Berarti kita belum mempatut-patutnya, belum mau pikir-pikir secara matang. Kalau kita di Minang ini pikir-pikir, matang-matang pikir. Nah, ini namanya muhasabah dengan makna mengira. Begitu Rasulullah dalam kehidupan sehari-harinya. Ini patut nggak dikatakan, patut nggak diperbuat. Tanyakan kepada diri kita, ini salah nggak? Ini dosa nggak? Ini zalim nggak? Ini masuk munafik nggak? Ini masuk ke fasik nggak? Dengan kita bertanya seperti itu saja, kita sudah melakukan namanya muhasabah. Yang kedua, muhasabah dengan makna menghitung. Muhasabah ini juga adalah bagian dari metode, cara, jalan
untuk mengevaluasi diri kita, kira-kira nanti setelah kematian kita ini kita berada di mana, di surga atau neraka. Walaupun nanti ketetapannya diputuskannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita sudah bisa menimbang. Bagaimana Rasulullah melakukan dengan cara muhasabah, dengan menghitung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mulai dari bangun tidur sampai Rasulullah akan tidur, dihitunglah apa saja amal-amal kebaikan yang sudah ia lakukan. Kira-kira apa saja kelemahan, kekhilafan, kesalahan yang dilakukan. Kapan dilakukan oleh Rasulullah? Sebelum tidur. Bukan adat melakukan muhasabah sekali setahun, melakukan muhasabah sekali 6 bulan, melakukan muhasabah sebelum Ramadan, melakukan muhasabah sebelum Idul Fitri. Enggak. Rasulullah itu muhasabah kullayaum, setiap hari. Kenapa? Karena manusia itu punya ajal. Apa itu ajal? Batas. Batas ingatan kita itu terbatas. Gak mungkin kita mengingat apa yang kita lakukan kemarin, 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu. Maka sunnahnya, sunnah Rasulnya, muhasabah itu lakukan setiap hari. Apa kira-kira pagi tadi yang sudah dia lakukan? Ada nggak dia berburuk sangka? Ada nggak dia bergunjing? Ada nggak dia memfitnah? Ada nggak dia salah mencari, salah melereng? Jangan, ingat. Ketika dia ingat, apa yang dilakukan selanjutnya? Rasulullah tidak pernah berhenti beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Inilah yang dikatakan, ini yang dimaksud. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adnis sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maka sesungguhnya perbuatan baik itu mampu menghapus perbuatan buruk. Dengan apa? Istighfar. Kalau kita istighfarnya sekali setahun, kira-kira berapa istighfar yang harus kita mampu menghapus perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan? Tapi kalau setiap hari sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, insya Allah kita sudah tahu di mana tempat kita nanti sesudah kita wafat. Begitu yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak ada pun kesalahannya, tidak ada pun kekhilafannya dilakukan, karena Rasulullah sudah muhasabah dengan makna ngira-ngira tadi. Rasulullah pun tidak pernah berhenti beristighfar kepada Allah. Sementara kita bangun tidur, sudah kezaliman yang kita lakukan. Tidak lagi Allah yang kita ingat. Lupa kita membaca doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Apa yang kita lakukan? Bangun tidur, HP. Bukankah ini sebuah kekhilafan yang kita lakukan? Lalu tidak mau pula kita beristighfar kepada Allah sebelum tidur. Nah, inilah disebut dengan muhasabah, dengan makna menghitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Ini hadisnya. Dengan makna mengira, dengan makna menghitung. Dan yang ketiga dengan makna ujian. Apa dengan makna ujian? Maka Allah katakan, am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum.
Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sementara belum nampak nyata oleh Allah kamu bersungguh-sungguh? Bersungguh-sungguh dalam apa? Bersungguh-sungguh dalam menghadapi ujian-ujiannya. Bapak Ibu, yakin kita bahwasanya kita yang beriman ini pasti diuji? Yakin? Yakin Ibu? Sudah tertulis, sudah ada undang-undangnya. Ahasiban nasa dari akar kata hasiba. Ahasiban nasa, ini ada muhasabah lagi di dalamnya. Ahasiban nasa ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman kepada Allah sementara tidak aku uji? Jelas-jelas Allah katakan di sini. Siapapun di antara kita ini yang sudah benar-benar mengatakan kami telah beriman kepadamu ya Allah, wa la yuftanun, sementara tidak aku uji, Allah uji kita. Dengan ujian itu ternyata belum nampak nyata oleh Allah, kita sungguh-sungguh menghadapi. Bagaimana cara kita bersungguh-sungguh menghadapinya? Ya, dengan melakukan evaluasi. Mengevaluasi diri sejak dini itu adalah bagian dari kesungguh-sungguhan kita dalam setiap ujian-ujian yang Allah datangkan kepada kita, baik dia berbentuk musibah, baik dia berbentuk bala, baik dia berbentuk fitnah. Kita sudah siap-siap mengevaluasi, kita sudah siap-siap melakukan perbaikan diri. Ini yang belum nampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu cepat tersulut emosi, kita terlalu cepat terbawa oleh waswasil khannas minal jinnati wan nas. Ada saja orang menghambus-hambus telinga kita, menghambus-hambus mata kita melalui berita-berita yang kita lihat di sosial media. Cepat sekali tersulut hati tanpa kita berpikir panjang, tanpa kita berpikir matang. Kita sebarkan hal-hal yang belum tentu betul kebenarannya. Ini namanya kita belum muhasabah. Berapa dosa-dosa besar, dosa-dosa kejelekan yang jariah, yang dia beranak-ranak hina nanti, gara-gara kita tidak muhasabah, belum berpikir matang. Kita hanya ikut-ikutan. Itu nampak nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum bersungguh Bapak Ibu. Maka Allah katakan, jangan kamu mengira akan masuk surga. Wa ya'lamas sabirin. Tidak kalah pentingnya, belum nampak nyata oleh Allah, kita ini menjadi orang-orang yang sabar. Maka kesabaran inti dari setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kesabaran adalah inti dari setiap muhasabah yang kita lakukan. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ini tidak pernah kita lakukan, maka jelas-jelas Allah katakan, jangan pernah kita menganggap, jangan kita pernah berangan-angan, jangan kita pikir kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu melakukan muhasabah dengan mana mengira, dengan mana menghitung, dengan mana ujian sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.